Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini berdampak kepada kita. Kenapa? Apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu, wahai Bapak, Ibu, 1442 Hijrah ini nyata akan terjadi semuanya. Kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Akibat dari Covid, banyak aktivitas tidak berjalan, kebun-kebun telantar, pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen, ditambah dengan bencana alam. Maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Indonesia selama ini 64% mengandalkan satu-satunya impor dari Cina, dan Cina hari ini tidak bisa lagi memproduksi karena mereka sibuk menghadapi bencana, menghadapi petaka, menghadapi virus, dan menghadapi persiapan perang. Ditambah rakyatnya makin sengsara sekarang ini, maka tidak ada lagi yang bisa kita impor. Duit juga nggak ada, kita terbelit utang yang hebat. Laut Cina Selatan sedang menggelegar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, isbiru. Ini sabda Rasulullah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani lebih buruk daripada yang telah kalian lalui. Hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah, banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, isbiru, bersabarlah. Maka saya katakan tadi, ini panen. Yang sebelumnya masih agak nanggung-nanggung, maka besok dia akan hanyut karena begitu kuatnya banjir banjir erosi akidah yang menghantam. Ibarat tsunami, kelasnya udah kelas kayak tsunami Aceh, begitu tinggi dan kuat. Ibarat badai ini, badai topan yang paling mengerikan. Kalau pegangannya nggak kuat, kalau seandainya pondasinya tidak kokoh, maka dia akan hanyut, dia akan terbawa arus, dia akan terbawa terbang oleh beratnya ujian. 1442 adalah panen. Ustaz, apakah setelah mendengarkan ceramah ini, dalam 1-2 bulan ini anggaplah begitu dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah start kita menghadapi segala beratnya petaka dan musibah-musibah besar, perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, dan kejadian-kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. November 2020 ini, Ustaz, ini tinggal 3 bulan lagi, Ustaz. Bagaimana? Masih sempatkah kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari sulit itu? Saya katakan, jangankan 3 bulan lagi, minggu depan saja kalau kita mulai dari sekarang, maka insya Allah tidak ada yang terlambat. Yang susah itu, Pak, yang nggak mulai-mulai, ini yang paling susah. Nganggap masih aman, alah besok-besok lo dikaji, nah jalan kini dulu kok. Kalau begitu prinsipnya, maka pas hari H dia akan kaget, karena Allah berfirman tentang petaka yang hebat itu datangnya kepada kita baghtatan. Apa Pak? Baghtatan. Apa arti baghtatan? Sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, langsung dengan kadar yang dahsyat. Ibarat samui, Pak, semut kalau berjalan di tangan Bapak, embuslah, tidak akan bisa, ya. Kalau seandainya hanya ditiup, tapi coba kalau dengan mantul, langsung dia langsung tercampak. Atau mungkin kita begini kan, langsung tercampak. Ibaratnya ujian yang akan dihadapkan kepada kita tuh seperti itu kelasnya, bukan kelas. Kalau begitu kita mungkin masih mampu menahan diri, tapi kalau sudah begini,
Ibarat semut, seberapalah kekuatan semut? Pasti tercampak, betul tidak? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ujian kita 1442 ini hebat sekali. Namun bagi yang mungkin merasa baru mendengar kajian ini malam ini, dan mulai malam ini juga dia langsung serius, malamnya dia paksakan diri bangun jam 4, setengah 4 dia sudah bangun. Ngapain? Tahajud. Biasanya bangun untuk pipis doang, bangun hanya untuk buang air. Sekarang enggak, memang tahajud. Walaupun mengantuk dia lawan. Habis itu subuh dia paksakan berjemaah ke masjid, kemudian dia lawan kantuknya, dia tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, dan dia laksanakan zikir di antara waktu itu. Kemudian setelah matahari terbit, lewatkan 15 menit, langsung dia sholat sunat 2 rakaat demi mendapatkan pahala umroh dan pahala haji secara penuh. Setelah itu baru dia keluar rumah. Di rumah dia incar-incar waktu duha. Apalagi masa-masa orang lockdown kemarin Pak ya, sulit untuk keluar, dia bisa full ibadah. Tapi sekarang pokoknya hari-hari sambil memperbanyak doa. Setiap selesai amal ibadah tertentu dia doa. Habis tahajud dia doa, habis subuh dia doa, habis zikir dia doa, habis duha dia doa, habis salat sunnah rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah dia berdoa, habis baca Quran dia berdoa, habis berinfak dia berdoa, berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'id wal karib falyukthirid du'a inda ar-rakha. Siapa saja orang yang ketika masa-masa genting darurat terjadi, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Saat itu juga Allah selamatkan dia, saat itu juga Allah tolong dia. Siapa yang suka doanya sekali berdoa langsung Allah kabulkan, kata Rasulullah, maka hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Jadi Pak, berdoa kepada Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Beramal dulu baru berdoa. Habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, habis tahajud berdoa, habis duha berdoa, habis puasa Senin Kamis ya menjelang berbuka doa, habis berinfak berdoa. Pokoknya setelah beramal soleh berdoa. Beda dengan orang munafik. Habis sholat assalamualaikum cigin dia lari langsung. Dia tidak fokus untuk zikir dan tidak berdoa. Qalilan ma yadhkurun, sedikit sekali mereka berzikir. Kalau kita tidak, kita perbanyakkan doa. Nanti pas ketika petaka besar terjadi, buruk negara disabui, gampo gadang terjadi pada kota kita Pekanbaru, tabalah kota Pekanbaru. Saat ini kita butuh pertolongan Allah. Kita berdoa, ya Allah selamatkan kami sekeluarga. Allah punya banyak macam cara dan mudah bagi Allah menyelamatkan sekeluarga kita. Kenapa? Karena sebelum bencana besar itu terjadi, kita adalah orang yang kuat beribadah dan rajin berdoa. Inilah hadis Nabi tadi, man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karibi falyukthirid du'a 'inda ar-rakha. Barang siapa senang dia dikabulkan doanya ketika sedang emergensi dan darurat yang bisa menghabiskan nyawa, saat itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang dibegitukan oleh Allah, hendaklah dia memperbanyak amal dan langsung berdoa setelah itu. Itu kuncinya Pak. Ustaz, 2 bulan 3 bulan ini apakah kami terlambat? Tidak, kata saya. Saya katakan tidak. Walaupun 1 minggu lagi tidak terlambat. Cuma jangan mengulur-ulur waktu. Saya khawatir Bapak Ibu, kebiasaan mengulur waktu ternyata penyebab orang banyak menyesal. Cibo kalau den dulu memperbanyak amal, cibo kalau den dulu banyak berinfak, cibo kalau den dulu banyak beramal soleh, banyak berdoa, coba kalau saya, akhirnya orang ini menyesal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, tidak akan lebih baik 1442 Hijriah ini akan kita hadapi. Kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana, dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu sebelum Covid ini datang. Saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru. Sekarang terjadi apa yang saya sampaikan sekarang. Insya Allah tahun ini 1442 Hijriah akan terjadi Pak, serentak di mana-mana, perang.
Yobana parang, melempar-lemparkan rudal. Memang tembak-tembakan, pakai komputer, pakai teknologi canggih. Banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam serentak terjadi krisis, kelaparan ekonomi, hancur dan sebagainya. Dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini, kayak nakut-nakutin orang. Ambo ingin kamu saji untuk tandang hatimu. Kau sudah dengan ustazku mengaji, kacau hatimu gini. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan berbungkuskan sabar. Sabar, bermodalkan sabar. Tidak ada yang lain.